Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hidup kita senantiasa dipenuhi cinta dan keberkahan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kisah ini kepada sahabat-sahabat kalian di kanal Cantika Story, agar semangat berbagi kisah penuh hikmah ini terus bisa dilanjutkan. Apakah mungkin wanita biasa bisa masuk ke dalam hati keluarga terpandang di negeri gurun? Dan benarkah cinta bisa tumbuh tanpa pernah direncanakan, bahkan di tengah benteng adat dan garis keturunan? Kisah ini adalah tentang keyakinan, takdir, dan kemurnian hati. Dengarkan hingga akhir, karena siapa tahu ada jawaban untuk doa-doamu di balik cerita ini. Namanya Nadira, 27 tahun usianya ketika ia menerima tawaran itu. Ia bukan dokter dari universitas luar negeri, bukan juga anak dari keluarga berada. Ia hanya gadis sederhana dari lereng Gunung Merapi, lulusan Fakultas Kedokteran Negeri, yang bekerja di sebuah klinik kecil. Namun hidup selalu punya jalan yang tak terduga. Hari itu, langit Riyadh menyengat dan tak ramah. Pasir beterbangan ketika mobil hitam mengantar Nadira memasuki kompleks kediaman keluarga besar Al-Qasimi. Sebuah istana gurun berdiri megah di balik gerbang tinggi yang dijaga petugas berseragam coklat muda. Dari balik jendela mobil, Nadira hanya bisa menarik napas. Jilbabnya dirapikan, tangan dinginnya menggenggam erat koper kecil, seolah tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pekerjaan Nadira bukan sebagai tenaga medis biasa. Ia dikontrak sebagai dokter pribadi untuk seorang wanita tua dari keluarga Al-Qasimi yang memiliki riwayat jantung lemah. Tawaran itu datang mendadak melalui jaringan tenaga kerja medis internasional, dan Nadira satu dari segelintir yang lolos. Dalam hatinya, ia hanya ingin menolong dan mengumpulkan rezeki halal untuk membangun rumah bagi ibunya di kampung. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya, rumah yang akan ia bangun bukanlah rumah sederhana di kampung halaman, tapi rumah megah di hati seseorang. Pagi itu, seorang perempuan tua yang dipanggil Sayyidah Maryam menyambutnya dengan tangan keriput yang masih hangat. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya dengan senyum ramah dan bahasa Arab yang pelan. Nadira menjawab sopan. "Iya, Sayyidah. Nama saya Nadira." "Matamu seperti wanita sholehah," bisik Maryam, memandangnya penuh makna. Namun tidak semua penghuni rumah itu menyambutnya dengan hangat. Dari balik lantai 2, seorang pria muda berdiri dengan sorot tajam di matanya. Janggutnya rapi, kulitnya putih zaitun, dan pakaiannya bersih seperti pemilik rumah yang tak butuh penjelasan siapa dia. Ia adalah Amir bin Al-Qasimi, anak sulung, pewaris rumah dan bisnis keluarga, pria yang katanya berhati dingin namun sangat mencintai ibunya. Tatapan pertama mereka bukanlah perkenalan yang manis. Amir menatap lurus pada Nadira dan berkata tegas, "Kalau kau gagal menjaga ibuku, maka tidak ada alasan bagimu untuk tetap berada di rumah ini." Nadira menunduk dalam, tak membalas. Tapi hatinya justru diam-diam tertantang. Ia tahu pekerjaannya bukan main-main, tapi ia tidak akan mundur. "Insya Allah saya akan menjaganya, Tuan," ucapnya pelan namun pasti. Hari-hari pertama menjadi ujian mental. Nadira harus menyesuaikan diri dengan peraturan rumah, adat Arab yang kaku, serta kebiasaan pelayanan yang sangat detail. Tapi pelan-pelan, ia menaklukkan satu hati, Sayyidah Maryam. Wanita tua itu merasa tenang setiap kali Nadira menyentuh tangannya untuk mengecek nadi, atau ketika membacakan surat Yasin di telinga kanannya saat sakit menyerang. Bahkan, pelayan-pelayan rumah mulai menyukainya, karena ia tidak sombong dan selalu ringan tangan membantu mereka. Namun satu hal yang tetap dingin adalah sikap Amir. Ia seperti batu, diam, tajam, dan jauh. Tapi Nadira justru merasa ada yang disembunyikan. Beberapa kali, ia memergoki Amir berdiri diam di dekat lorong tempat ia biasa keluar dari kamar Sayyidah. Bahkan pernah sekali, ia mendengar langkah cepat pria itu meninggalkan taman, tepat saat Nadira selesai sholat duha di pojok bangunan. Ada rasa aneh yang Nadira tak bisa artikan. Tapi sebagai perempuan yang menjaga dirinya, ia memilih untuk tetap menunduk dan tidak menaruh harapan. Sampai pada satu malam,
Malam yang akan membuka pintu kisah mereka. Malam yang membuat jantung Nadira bukan hanya berdegup karena kecemasan medis, tapi karena seseorang memanggil namanya bukan sebagai dokter, tapi sebagai wanita. Riat larut malam, dan angin padang pasir membawa hawa dingin yang tak biasa. Lampu-lampu taman menyala redup, dan langit cerah memamerkan bintang-bintang. Nadira yang baru saja selesai mengecek tekanan darah Sayyidah Maryam, hendak kembali ke kamarnya. Tangannya masih memegang catatan kecil dan stetoskop ketika seorang pelayan datang tergesa. "Dokter Nadira, tolong segera ke ruang tengah. Sayyidah sepertinya mengalami sesak," ucap pelayan itu panik. Nadira tidak menunggu waktu. Ia berlari, langkahnya cepat tapi tetap teratur. Dalam hati ia berdoa agar ini bukan serangan jantung. Tapi ketika sampai di ruang tengah, jantung Nadira yang justru berdebar lebih keras. Sayyidah Maryam sedang duduk dengan tenang, dikelilingi 3 pelayan, dan Amir berdiri tak jauh darinya. "Saya tidak apa-apa, hanya sedikit pusing," ujar Sayyidah sambil tersenyum kecil. Nadira menatap wajah tua itu dengan lembut, lalu mengecek denyut nadi dan tekanan darah. "Mungkin hanya kelelahan, Sayyidah. Besok kita periksa darah untuk memastikan kadar gula tidak turun." "Terima kasih, Nak." Sayyidah Maryam lalu melirik Amir, dan tiba-tiba berkata dengan suara pelan namun tegas, "Katakanlah sekarang, sebelum dia kembali ke kamarnya." Nadira menoleh. "Apa maksudnya?" Amir menatapnya, kali ini tidak dingin, tapi juga tidak mudah ditebak. Tatapannya dalam, matanya tajam, namun seolah ada badai yang dipendam lama. "Aku ingin bicara 4 mata denganmu." "Boleh?" ujarnya. Nadira ragu. Ia memandang Sayyidah yang hanya mengangguk tenang. Akhirnya, mereka berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Udara malam terasa menggigit, tapi tidak sedingin suasana yang tercipta. "Aku tahu, kau heran kenapa aku memanggilmu malam-malam begini." Amir membuka pembicaraan, menatap lurus ke kolam ikan yang memantulkan cahaya lampu. "Aku hanya khawatir pada ibumu, bukan pada hal lain," jawab Nadira hati-hati. Amir tersenyum kecil. "Itu justru alasan kenapa aku ingin bicara." Ia menghela napas. "Nadira, kau bukan perempuan Arab. Tidak berasal dari keluarga ningrat. Tapi kau mengurus ibuku lebih baik dari semua orang yang pernah kami pekerjakan." Nadira tetap diam, tak ingin salah menafsirkan. "Aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertama. Bukan hanya karena pekerjaanmu, tapi karena caramu bersikap, caramu menunduk, caramu memperlakukan ibuku seperti manusia, bukan objek kerja." Ia menoleh. "Aku tidak tahu cara yang halus untuk mengatakan ini, tapi aku ingin menjadikanmu istriku." Jantung Nadira bergetar keras. Malam menjadi sangat sunyi. Bahkan suara air mancur kecil terdengar sangat jelas. Ia nyaris tak percaya apa yang didengarnya. "Maaf, Tuan, saya rasa ini." "Jangan jawab sekarang." Amir memotong dengan suara tenang. "Aku tahu ini mendadak, tapi aku bukan main-main. Besok, aku akan bicara dengan ibuku. Dan kalau dia setuju, aku akan melamarmu secara resmi. Bukan sembunyi-sembunyi, tapi di hadapan keluarga." Nadira tak bisa bicara. Ia hanya menunduk dan menahan air matanya agar tidak jatuh. Tapi hatinya tahu, malam itu, namanya dipanggil dengan cara berbeda. Bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai wanita yang tengah dilihat hatinya. Keesokan harinya, rumah keluarga Al-Qasimi berubah sunyi. Nadira menjalankan tugas seperti biasa, tapi pelayan-pelayan mulai bersikap berbeda. Beberapa berbisik-bisik saat ia lewat. Yang biasanya ramah kini tampak gugup. Sampai akhirnya Sayyidah Maryam memanggilnya ke ruangan pribadinya. "Nadira, aku tahu kau kaget. Tapi aku ingin kau tahu. Amir anakku itu keras kepala. Tapi dia tak pernah main-main." Wanita tua itu menggenggam tangan Nadira. "Jika kau menerima lamaran ini, aku sendiri yang akan menjadi walimu. Aku ingin kau jadi bagian dari keluarga ini,
bukan hanya sebagai dokter. Air mata Nadira jatuh. Ia menutup mulutnya, tak mampu menahan getar di dada. Ia tidak percaya, dunia bisa berubah dalam waktu semalam. Tapi yang membuatnya benar-benar lemas adalah saat Saidah berkata dengan lembut, "Kau tahu, setiap malam aku berdoa agar Allah mengirimkan seseorang yang bisa membimbing Amir. Dan mungkin, doa itu dikabulkan lewat kamu." 3 hari kemudian, kabar itu menjadi kenyataan. Di ruangan keluarga besar Al-Qasimi, di depan para saudara dan beberapa ulama keluarga, Amir bin Al-Qasimi melamar Nadira dengan kata yang tegas dan penuh kehormatan. Tidak ada musik, tidak ada pesta. Hanya getaran takdir dan saksi yang menyebut nama Allah. Dan saat Nadira berkata, "Saya terima lamaran ini karena Allah," suasana menjadi haru. Tak ada suara lain selain isak pelan Saidah yang memeluk Nadira seperti anak kandung. Hari itu, perempuan berjilbab dari Yogyakarta resmi menjadi calon istri dari pria yang pernah hanya memanggilnya dokter. 3 hari setelah lamaran itu diterima, kediaman keluarga Al-Qasimi menjadi sangat tenang namun terasa berbeda. Nadira kini bukan hanya dokter pribadi Saidah Maryam. Statusnya telah berubah. Tapi bukan berarti jalannya mulus. Seperti jalan di padang pasir, angin tak terlihat bisa menghapus jejak dan meninggalkan badai tanpa aba-aba. Malam itu, Nadira duduk di ruang bacanya, mencoba membaca kitab tafsir yang biasa ia bawa dari Indonesia. Namun pikirannya mengembara. Ia masih belum bisa membayangkan bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Ia datang hanya dengan sepasang sandal dan selembar niat, tapi kini ia akan menjadi menantu keluarga bangsawan yang terpandang. Pintu diketuk pelan. Seorang pelayan wanita, Fatimah, masuk dengan ragu. "Ada yang ingin bicara dengan Anda, dokter. Maksud saya, Nona Nadira." Nadira berdiri. "Siapa?" Fatimah menunduk. "Kakak perempuan Tuan Amir. Beliau menunggu di taman." Nadira mengangguk dan bergegas menuju taman. Di bawah lampu gantung dari tembaga, seorang wanita anggun dengan abaya berwarna hitam berdiri. Wajahnya mirip Amir, hanya lebih tajam, dengan sorot mata yang menyimpan ribuan bahasa yang tidak pernah diucap. "Aku Laila binti Al-Qasimi," katanya. "Kakak sulung Amir." Nadira membungkuk hormat. "Senang bertemu dengan Anda, Saidah." Laila tidak membalas senyuman. Suaranya datar. "Kau tahu apa yang sedang kau hadapi, bukan? Ini bukan sekadar pernikahan. Ini soal garis keturunan, nama keluarga, dan mata semua orang yang akan menilai satu kesalahanmu." Nadira menunduk. "Saya mengerti. Tapi saya tidak pernah berniat mempermalukan keluarga ini." "Lalu kenapa menerima lamaran Amir?" Laila mendekat. "Apa kau pikir dengan menjadi istrinya, semua orang akan langsung menerimamu? Kau bukan dari keluarga terpandang. Bahkan darah Arab pun tidak mengalir dalam tubuhmu." Nadira menarik napas pelan. Ia bisa saja menangis, tapi tidak. Ia menatap mata Laila dengan tenang. "Saya menerima lamaran Amir bukan karena nama atau kemewahan. Saya menerimanya karena saya percaya Allah menaruh saya di tempat ini bukan untuk kebetulan. Jika cinta Amir murni, saya tak berhak menolaknya hanya karena saya bukan siapa-siapa." Laila mematung. Sorot matanya berubah. Ia tidak menjawab. Hanya menatap Nadira seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu. Lalu ia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata. Beberapa hari berikutnya, persiapan pernikahan sederhana dilakukan. Saidah Maryam bersikeras untuk menikahkan mereka di rumah saja, dengan sedikit tamu dari kerabat dekat. Amir, seperti biasa, tidak banyak bicara. Tapi setiap kali Nadira lewat, ia tak lagi menghindar. Bahkan sekali waktu, ia sempat berdiri menunggu Nadira selesai sholat di musala kecil keluarga. Saat Nadira selesai berzikir, ia berkata pelan, "Kau tahu, aku dulu takut pada pernikahan. Tapi saat melihatmu sujud, aku sadar, aku tak takut menikah. Aku hanya takut tidak menemukan wanita yang bisa membuatku tunduk pada Allah seperti itu."
Nadira terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia hanya menjawab, jika niat kita lurus karena Allah, maka Allah sendiri yang akan luruskan semuanya. Hari akad tiba. Nadira duduk anggun dengan gamis putih susu dan kerudung lembut yang menutupi bahunya. Di sekelilingnya, beberapa wanita keluarga Al-Qasimi berbisik pelan. Tidak semua dari mereka setuju, tapi Sayyidah Maryam duduk tegak di sisi Nadira, menggenggam tangannya seolah menegaskan, "Engkau anakku, sejak hari pertama." Amir duduk di hadapan seorang ulama, sementara saksi-saksi dari keluarga berkumpul di sekeliling. Suasana hening. Dan saat ijab kabul diucap, suara Amir terdengar jelas dan tegas. "Saya terima nikahnya Nadira binti Hasan, dengan mahar yang telah disepakati, karena Allah Ta'ala." Air mata Nadira jatuh. Tidak karena sedih, tapi karena bahagia yang menekan dadanya hingga tak bisa ia bendung. Semua seperti mimpi, tapi ia tahu ini nyata. Ia tahu, ia tidak sedang dibawa pada dunia megah, tapi pada seseorang yang Allah pilihkan untuk menggenapkan hidupnya. Beberapa hari setelah akad, sebuah peristiwa terjadi. Nadira dan Amir duduk berdua di taman, saat Sayyidah Maryam datang bersama seseorang yang mengejutkan, Laila. Wanita itu kini mengenakan abaya biru dan wajahnya tidak lagi sekeras sebelumnya. "Aku ingin meminta maaf," ucap Laila, pelan namun pasti. "Aku pernah meremehkanmu, tapi ternyata kau lebih kuat dari yang kukira. Selamat datang di keluarga kami, Nadira." Nadira berdiri dan memeluknya. Semua rasa yang dulu menyesakkan kini luruh. Ia tahu, menjadi istri dari keluarga seperti ini bukan akhir, tapi justru awal dari perjalanan panjang. Tapi ia siap, karena bukan hanya cinta Amir yang kini ia miliki, tapi juga ridho dari ibu dan restu dari keluarga. Dan di taman itulah, saat matahari mulai terbenam, Amir menggenggam tangan Nadira dan berkata, "Semoga ini bukan hanya menjadi kisah cinta yang manis, tapi juga jalan kita menuju jannah." Usai akad nikah, kehidupan Nadira seakan berpindah dari satu dunia ke dunia lain. Ia tak lagi tinggal di kamar tamu dekat ruang medis, tapi menempati sayap timur rumah keluarga Al-Qasimi bersama suaminya, Amir. Kamar itu lebih mirip suite hotel bintang 5. Luas, berlapis karpet tebal, jendela menghadap taman pribadi, dan perabotan dari kayu jati Arab klasik. Tapi bagi Nadira, bukan kemewahan itu yang membuatnya merasa canggung, melainkan fakta bahwa kini ia adalah istri dari pria yang dulu nyaris tak bicara padanya. Amir bersikap lembut. Tidak banyak kata, tapi jelas dalam perhatian. Pagi-pagi ia membawakan secangkir teh mint ke tempat tidur Nadira. Kadang ia duduk diam menunggu Nadira selesai membaca Al-Quran. Tapi Nadira tahu, kedekatan mereka masih rapuh. Seperti jembatan baru yang masih menguji kekuatannya terhadap angin kencang. Suatu malam, Amir duduk termenung di balkon kamar mereka. Nadira yang baru saja menyimpan mukena, mendekatinya pelan. "Amir," panggilnya lembut. Pria itu menoleh. "Aku belum bisa sepenuhnya jadi suami yang kau harapkan." Nadira tersenyum kecil. "Aku tidak pernah berharap kesempurnaan. Aku hanya ingin kejujuran dan niat baik." Amir menatapnya lama. "Aku pernah gagal mencintai seorang wanita. Ia mencintaiku, tapi aku terlalu keras. Sejak itu aku takut membuat wanita lain kecewa." Nadira duduk di sampingnya. "Kalau kau takut, jangan tinggalkan orang yang mencintaimu. Ajak dia untuk sama-sama belajar mencintai dengan cara yang benar." Malam itu menjadi awal dari kejujuran di antara mereka. Amir mulai bercerita tentang masa lalunya, bisnis keluarga yang sempat goyah, dan tekanan sebagai anak sulung pewaris nama besar. Nadira mendengarkan tanpa menghakimi. Ia bukan hanya istri, tapi menjadi sahabat yang hadir di tempat sunyi yang tak pernah dimasuki siapapun. Namun tak semua orang bahagia dengan pernikahan mereka. Seorang kerabat jauh, Said Faiz, diam-diam merasa terancam. Ia adalah sepupu Amir, pria ambisius yang selama ini berharap menjadi bagian dari dewan bisnis keluarga jika Amir menikah dengan kalangan bangsawan. Kini, dengan Nadira yang dianggap orang luar, rencana itu bisa hancur.
Suatu sore, saat Nadira hendak keluar dari musala rumah, Said Faiz muncul tanpa Nadira sadari. "Nyonya Amir," katanya dengan senyum licin. "Kau sungguh beruntung bisa naik derajat seperti ini." Nadira tidak menanggapi. Ia hanya menunduk sopan dan berkata, "Afwan, saya harus kembali ke kamar." Namun Faiz menghadang langkahnya. "Kau tahu, banyak perempuan Arab yang lebih pantas duduk di posisimu. Tapi entah mengapa Amir memilihmu. Mungkin hanya karena dia sedang butuh pelarian." Nadira tidak tersinggung. Ia hanya menjawab pelan, "Jika saya tidak pantas, maka saya tidak akan diterima oleh ibunya. Dan Allah tidak akan membukakan jalan ini." Faiz tersenyum sinis. "Kau terlalu naif." Beberapa hari setelah kejadian itu, gosip berhembus di antara para pelayan. Ada yang mengatakan bahwa Nadira menikahi Amir demi harta. Ada pula yang menyebarkan kabar bahwa Amir dipaksa oleh ibunya untuk menikahi Nadira. Suasana rumah berubah. Nadira mulai merasakannya. Sapaan para pelayan menjadi dingin. Beberapa tamu wanita dari keluarga jauh bahkan tak mau berjabat tangan dengannya. Nadira menangis dalam diam, bukan karena tidak kuat, tapi karena ia bingung harus mulai dari mana untuk membersihkan fitnah ini. Hingga suatu malam, Amir mendapati Nadira sujud dalam tangis panjang di musala kecil mereka. "Apa yang membuatmu menangis?" tanyanya, duduk di samping istrinya yang belum bangkit dari sajadah. "Bukan karena mereka membenci, tapi karena aku tidak tahu harus membalas dengan cara apa, selain diam dan mendoakan," ucap Nadira lirih. Amir menggenggam tangannya. "Mulai besok, kau tidak perlu hadapi ini sendiri. Aku akan bersuara." Esok harinya, Amir mengadakan makan malam keluarga besar. Ia berdiri tegak, dengan Nadira di sampingnya. "Selama ini aku diam. Tapi hari ini aku ingin menegaskan, Nadira bukan sekadar istriku. Ia adalah kehormatanku. Siapapun yang mencemarinya, berarti mencemari diriku. Dan siapapun yang tidak menghargainya, tidak perlu lagi datang ke rumah ini." Suasana hening. Beberapa tamu saling pandang. Tapi suara Amir malam itu lebih keras dari semua bisik-bisik yang selama ini menyakitkan. Nadira menunduk. Matanya berkaca. Ia tahu, suaminya telah berdiri di hadapannya, bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai pemimpin rumah yang tak membiarkan cinta mereka dicemari oleh orang luar. Hari-hari setelah pernyataan tegas Amir kepada keluarga besarnya terasa lebih tenang. Nadira bisa kembali menjalani rutinitas tanpa pandangan sinis, tanpa bisikan mencurigakan. Ia mengurus Sayyidah Maryam, menyiapkan menu sehat harian, dan sesekali membantu membagikan obat untuk para pelayan rumah yang seringkali datang padanya diam-diam karena malu ke klinik umum. Namun ketenangan itu seperti fata morgana di tengah gurun. Indah, tapi tidak sepenuhnya nyata. Pagi itu, Amir datang lebih awal dari biasanya. Ia baru kembali dari pertemuan bisnis penting dengan pihak kerajaan. Nadira sedang menyiram bunga di taman ketika suara langkah suaminya terdengar. "Kau tidak tidur lagi?" tanyanya sambil mencium ubun-ubun Nadira singkat. "Aku merasa lebih damai di taman," jawab Nadira sambil menunduk. Amir duduk di bangku rotan, mengambil segelas air lemon. "Hari ini kita harus pergi ke markas keluarga kerajaan. Ada undangan makan siang dari paman ayahku. Kau ikut bersamaku." Nadira menoleh pelan. "Apakah mereka sudah tahu aku bukan dari keluarga Arab?" Amir menatapnya dengan tenang. "Justru karena itu aku ingin kau hadir. Agar mereka tahu aku tidak menikah untuk menyenangkan darah keturunan, tapi untuk menyempurnakan agama." Nadira tak menjawab, tapi ia tahu ini bukan undangan biasa. Ini adalah ujian baru. Ia harus masuk ke dunia yang selama ini hanya menjadi latar di televisi dan majalah. Dunia keluarga kerajaan. Dunia yang bisa mencemooh dengan senyum, dan menilai hanya dengan warna kulit atau tempat lahir. Saat hari itu tiba, Nadira mengenakan abaya biru laut dan kerudung panjang sewarna langit gurun. Ia duduk di samping Amir dalam mobil hitam mengkilat. Sepanjang perjalanan, ia membaca zikir pelan dalam hati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ketika tiba di markas keluarga kerajaan, mereka disambut dengan keheningan yang agung. Ornamen emas berkilau di setiap sisi, karpet merah membentang, dan para penjaga berdiri tegak dengan seragam rapi. Di ruang utama, beberapa wanita keluarga besar kerajaan duduk dengan anggun, wajah mereka tertutup nikab, namun mata mereka mengamati Nadira dengan tajam. Amir memperkenalkan Nadira dengan penuh hormat. Istri saya, Nadira binti Hasan, dari Indonesia. Salah satu wanita tua bersorban putih mengangguk pelan. Kau tahu, Amir, kau selalu membuat keputusan yang tak pernah bisa ditebak. Amir tersenyum. Saya hanya menjalankan apa yang Allah mudahkan. Makan siang berjalan kaku. Tak ada banyak yang berbicara pada Nadira. Namun saat para lelaki berpindah ke ruang musyawarah, seorang wanita parubaya menghampiri Nadira dan duduk di sisinya. Matanya tajam, tapi senyumnya tulus. Aku adalah saudari perempuan ibumu. Kau tahu, dulu saat ibuku sakit parah, kami menyewa seorang perawat dari Indonesia juga. Wanita itu yang membuat ibuku wafat dalam keadaan tersenyum. Nadira hanya diam, matanya berkaca. Jangan terlalu mengkhawatirkan penilaian orang. Kau bukan tamu di rumah ini. Kau adalah bagian dari rumah yang dipilih oleh pria yang kita hormati. Sejak saat itu, pandangan wanita-wanita di ruangan itu berubah. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat Nadira merasa tidak sendirian lagi. Di perjalanan pulang, Amir melirik Nadira yang diam sepanjang jalan. Kau tidak suka tadi. Nadira tersenyum kecil. Aku hanya tidak ingin menyusahkanmu, Amir. Kau tidak menyusahkanku. Kau menyempurnakan sisi hidupku yang tidak pernah disentuh siapapun. Balas Amir dengan suara rendah. Selama ini, aku hidup dalam kehormatan yang dibuat orang lain. Tapi bersamamu, aku belajar membangun kehormatan dengan kejujuran. Nadira menggenggam tangan Amir, lalu bersandar di bahunya. Mobil terus melaju menyusuri jalan-jalan Riyadh yang mulai sepi menjelang senja. Malam itu, saat mereka duduk di balkon dengan segelas susu hangat dan kurma, Amir bertanya tiba-tiba, kalau aku harus meninggalkan semua ini, gelar, kekayaan, nama, apa kau masih tetap ingin bersamaku? Nadira menjawab tanpa ragu. Kalau kau tetap menjadi lelaki yang tunduk pada Allah dan menjaga amanahnya, maka aku akan tetap memanggilmu suamiku, dimanapun kau berada. Amir menatap langit, lalu pelan-pelan berkata, aku akan membuktikannya padamu. Malam itu, tak ada bintang jatuh, tapi ada janji yang menguatkan. Janji bahwa cinta mereka tidak akan dibangun di atas nama, tapi di atas iman yang tumbuh bersama. Hujan lembut mengguyur kaca jendela rumah besar itu, langka untuk Riyadh yang biasanya kering. Langit seperti sedang menangis pelan, menyatu dengan hati Zafirah yang mulai tak bisa membedakan mana luka, mana harapan. Di lantai atas rumah megah itu, kamar dengan penerangan temaram menyambut keheningan. Di dalamnya, Zafirah duduk di dekat tempat tidur Rania, adik Nawaf, yang kini sudah mulai pulih dari komplikasi autoimunnya. Tangannya masih menggenggam mushaf kecil, tapi pikirannya terbang jauh. Nawaf masuk perlahan. Tubuhnya menjulang dalam pakaian santai warna pasir, dengan rambutnya yang sedikit acak-acakan seolah baru selesai berwudhu. Ia menatap Zafirah yang sedang menunduk. Dokter Zafirah, panggil Nawaf pelan. Zafirah menoleh, mata mereka bertemu. Suasana berubah hening. Sejenak mereka hanya saling menatap, tanpa suara, namun banyak hal tercurah dari pandangan itu. Terima kasih, lanjut Nawaf sambil duduk di kursi dekat ranjang. Kau tidak hanya menyembuhkan Rania, tapi juga mengobati sesuatu dalam diri kami semua di rumah ini. Zafirah tersenyum kecil. Saya hanya melakukan tugas saya, Tuan Nawaf. Tinggalkan sebutan itu, potong Nawaf. Kita sudah terlalu jauh untuk terus berpura-pura seperti tak ada apa-apa. Jantung Zafirah berdegup lebih cepat. Tangannya menggenggam musyafnya erat. Saya tidak mengerti maksudmu. Nawaf berdiri dan melangkah mendekat. Apa tidak kau rasakan? Saat kau datang, rumah ini seperti hidup kembali.
Rania lebih ceria. Ibu saya tersenyum lagi. Bahkan saya mulai merasakan kedamaian yang belum pernah saya temui sebelumnya. Langkah Zafirah mundur pelan. Saya takut ini hanya simpati. Mungkin saya salah membaca sinyal. Tidak, Zafirah. Saya mencintaimu. Kalimat itu keluar perlahan, tapi dalam dan bulat. Zafirah menatapnya lekat. Tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Bukan dunia kita yang memisahkan, tapi keberanian kita untuk melangkah yang menentukan. Ada jeda sunyi yang menggantung. Di luar, hujan masih turun. Zafirah menunduk. Matanya berkaca-kaca. Jika kau bersedia, lanjut Nawaf, aku akan bicara dengan ibuku. Aku akan menjemputmu bukan sebagai dokter keluarga, tapi sebagai wanita yang ingin aku jadikan istri. Zafirah menahan napas. Dadanya penuh gejolak. Tapi ada cahaya lembut yang mulai menyala di hatinya. Ia mengangguk pelan. Saya akan istiharah malam ini. Jika ini jalan dari Allah, maka saya tidak akan melawan takdir. Nawaf tersenyum penuh harap. Aku menunggumu, Zafirah. Malam itu, di atas sajadah panjang, Zafirah sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya membasahi sajadah. Doanya mengalir tulus kepada Allah. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Subuh hari itu, Zafirah bangkit dari sujud terakhirnya. Wajahnya tampak damai. Keputusan telah bulat di dadanya. Hatinya ringan, seolah Allah sendiri telah menuntunnya dalam istiharah semalam. Di ruang tamu rumah besar itu, Nawaf sudah duduk rapi bersama ibunya, Syekhah Latifah. Wanita bangsawan itu menatap Zafirah dengan sorot mata yang berbeda, bukan lagi sebagai majikan kepada pembantu, tapi sebagai seorang ibu yang tengah mempertimbangkan calon menantu. Zafirah mendekat, menunduk hormat, lalu duduk bersimpuh. Ia tampak tenang, walau jantungnya berdegup kencang. Zafirah, ujar Syekhah dengan suara lembut namun berwibawa. Anakku Nawaf telah mengatakan padaku niatnya yang besar. Tapi aku ingin mendengarnya langsung dari hatimu. Zafirah menarik napas dalam. Saya hanya wanita biasa, Bu. Bukan dari keluarga terpandang, bukan pula memiliki kecantikan atau harta. Tapi saya membawa cinta dan keyakinan bahwa Allah tak akan menyatukan dua insan tanpa hikmah. Mata Syekhah Latifah mulai berkaca. Kau mengingatkanku pada masa muda. Cinta yang sederhana, tapi penuh keberanian dan niat yang baik. Jika ini memang dari Allah, maka siapa aku yang berani menolaknya? Tangis pun pecah. Nawaf menunduk, memejamkan mata, lalu menggenggam tangan ibunya. Syukron, Ummi. Tak lama kemudian, pernikahan sederhana digelar di halaman belakang rumah itu. Zafirah tampil dalam balutan gamis putih bersih dan jilbab panjang. Wajahnya bersinar dengan cahaya malu dan iman. Nawaf berdiri tegap di sampingnya. Wajahnya bahagia namun tunduk, seolah ia tahu betul siapa yang memberi anugerah ini. Ijab kabul diucapkan dengan lancar. Saksinya adalah malaikat yang menyaksikan kejujuran dua hati yang dipertemukan dalam ketaatan. Tak ada pesta mewah, tak ada sorotan media. Tapi langit Riyadh hari itu dipenuhi barakah. Setelah itu, Zafirah memilih tetap membantu masyarakat sebagai dokter, kini didukung penuh oleh Nawaf dan keluarganya. Rumah itu kini bukan lagi tempat kerja, tapi rumah yang penuh cinta dan zikir. Dan setiap malam, sebelum tidur, Nawaf selalu menggenggam tangan istrinya lalu berbisik. Sebaik-baik takdir adalah saat Allah menundukkan egoku agar aku pantas mendapatkanmu. Zafirah tersenyum sambil menjawab, dan sebaik-baik cinta adalah yang membawa kita semakin takut kehilangan surganya.